Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Mentari pagi di kaki Gunung Ijen selalu datang dengan janji yang sama. Kabut tipis yang menyelimuti perkebunan kopi dan cengkeh, udara sejuk yang menusuk tulang, dan suara adzan subuh yang merdu dari musala kecil di tengah desa. Bagi Fajar, ini adalah rutinitas yang ia cintai. Setiap pagi, ia adalah yang pertama bangun di asrama santri, mengambil wudhu, dan mempersiapkan diri untuk salat. Tubuhnya yang kurus dan tingginya yang di bawah rata-rata sering menjadi bahan lelucon, tapi semangatnya untuk beribadah dan menuntut ilmu tidak pernah surut. Pesantren Al-Ikhlas, tempat Fajar menimba ilmu, bukanlah pesantren besar. Hanya ada satu bangunan asrama, satu musala, dan satu ruang belajar yang merangkap sebagai perpustakaan. Kij Hasan, pemimpin pesantren, adalah seorang ulama sepuh yang sangat dihormati. Beliau melihat potensi besar dalam diri Fajar, bukan dari kekuatan fisiknya, melainkan dari kedalaman hatinya. Fajar memiliki pemahaman yang luar biasa tentang Al-Quran dan hadis, serta daya ingat yang tajam. Ia bisa menjelaskan tafsir ayat-ayat sulit dengan begitu mudah, seringkali membuat teman-teman dan bahkan para guru terheran-heran. Namun, di antara teman-teman santri sebaya, ia tetaplah Fajar si Ceking. Sebutan itu menempel erat padanya. Ketika mereka berlatih silat atau menggotong kayu untuk renovasi musala, Fajar selalu kesulitan. Tangannya gemetar, napasnya tersengal-sengal, dan ia seringkali terjatuh. Teman-temannya, seperti Jamal yang bertubuh kekar dan Rijal yang lincah, selalu meledeknya. "Wah, Fajar, angkat Al-Quran saja sepertinya sudah berat, ya?" ledek Jamal suatu sore, saat melihat Fajar kesulitan menggeser sebuah balok kayu. Fajar hanya tersenyum tipis. Ia tidak pernah membalas. Baginya, cacian adalah ujian kesabaran. Ia percaya, kekuatan yang sesungguhnya bukanlah dari otot, melainkan dari ketakwaan. Keyakinan itulah yang membuatnya terus melangkah. Malam-malamnya dihabiskan untuk sholat tahajud dan membaca kitab-kitab yang Kiai Hasan berikan. Ia seringkali duduk sendirian di musala yang remang-remang, merenungi makna hidup dan tujuan. Desa tempat pesantren itu berada adalah desa yang sangat asri. Dikelilingi oleh hamparan sawah dan kebun kopi, dengan punggung Gunung Ijen yang megah sebagai latar belakang. Bagi penduduk desa, Ijen adalah simbol kemegahan alam. Kabut belerang yang kadang turun dari puncaknya adalah hal biasa, seiring dengan bau tanah dan embun pagi. Anak-anak bermain di sungai, para petani bekerja di ladang, dan kehidupan berjalan dengan damai. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa kedamaian itu akan segera terusik. Suatu sore, Fajar membantu Kiai Hasan membersihkan halaman. Kiai Hasan melihat Fajar dengan tatapan penuh kasih. "Fajar, kamu tahu, nak, kekuatan yang paling besar itu bukan yang bisa kamu lihat." Fajar menoleh. "Maksud Kiai?" "Kekuatan hati, kekuatan keyakinan. Itu adalah hal yang paling sulit didapatkan, tapi paling berharga. Dan kamu, nak, kamu memilikinya." Kata-kata Kiai Hasan menghangatkan hati Fajar. Ia merasa seperti ada yang melihat dirinya, bukan sebagai si Ceking, melainkan sebagai Fajar, seorang hamba Allah yang berusaha sekuat tenaga. Ia tidak tahu bahwa perkataan Kiai Hasan adalah bekal yang paling berharga untuk perjalanan yang akan segera ia hadapi, sebuah perjalanan yang akan menguji setiap inci dari kekuatan hatinya. Pada malam hari itu, Fajar kembali terjaga saat semua santri sudah terlelap. Bukan karena ingin sholat, tapi karena ia mendengar suara aneh dari luar asrama. Suara itu seperti desisan ular, namun jauh lebih besar dan menakutkan. Fajar mendekati jendela, mengintip keluar. Di bawah cahaya rembulan,
Ia melihat seekor kambing milik tetangga, Pak Dullah, tiba-tiba ambruk di kandangnya. Tidak ada luka, tapi mata kambing itu memutih dan tubuhnya kaku. Fajar merinding. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres di desa itu. Sesuatu yang jahat. Beberapa hari setelah kejadian aneh itu, ketenangan desa benar-benar hilang. Kejadian-kejadian misterius terus berlanjut dan semakin menakutkan. Ternak-ternak yang tadinya sehat tiba-tiba mati secara mendadak dengan kondisi yang mengenaskan. Sapi milik Pak Kardi ditemukan ambruk dengan lidah menjulur keluar. Ayam-ayam Pak Salim mati di kandang, seolah-olah dicekik oleh tangan tak terlihat. Tidak hanya itu, hasil panen cengkeh dan kopi yang seharusnya melimpah tiba-tiba layu dan mengering dalam semalam. Penduduk desa mulai dilanda kepanikan. Mereka berkumpul di balai desa, saling berbisik tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Wajah-wajah yang biasanya ceria kini dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Orang-orang tua mulai bercerita tentang legenda kuno. Ini ulah dukun, ini pasti ulah dukun, bisik Mbah Salamah, seorang nenek yang dikenal paling paham tentang seluk-beluk desa. Dukun yang tinggal di puncak Ijen. Dia tidak suka kita mengganggu ketenangan gunungnya. Desas-desus itu menyebar dengan cepat seperti api yang membakar ilalang kering. Banyak yang percaya, banyak juga yang mencoba mencari penjelasan logis. Namun, ketika anak-anak di desa mulai jatuh sakit dengan penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib manapun, keraguan itu menghilang. Tubuh mereka panas dingin, mereka sering mengigau di malam hari, dan bercerita tentang bayangan hitam yang datang menghampiri mereka dalam mimpi. Fajar mendengar semua cerita ini. Setiap pagi ia melihat wajah-wajah letih dan penuh ketakutan saat mereka datang ke musala. Ia melihat Pak Budi, salah satu petani paling rajin, duduk termenung di depan ladangnya yang layu. Ia melihat Ibu Ida, yang anaknya sakit, menangis tanpa henti. Hati Fajar tergerak. Ia ingin membantu, tapi ia merasa tidak berdaya. Ia hanya seorang santri kecil, lemah, dan diremehkan. Suatu malam, saat Fajar sedang sholat, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ya Allah, hamba mohon, lindungilah desa kami. Berikanlah petunjuk agar kami bisa menghadapi ujian ini. Jangan biarkan penduduk desa kami terus menderita. Setelah sholat, ia mendatangi Kiai Hasan. Ruangan Kiai remang-remang, diterangi oleh lampu minyak. Aroma rempah-rempah dan kitab-kitab tua memenuhi udara. Kiai Hasan memandang Fajar dengan tatapan yang dalam. Kamu merasakan keresahan yang sama, Nak? Iya, Kiai. Saya merasa tidak tenang. Rasanya ada kekuatan jahat yang mengganggu desa kita, jawab Fajar. Kiai Hasan mengangguk. Ini bukan hal baru. Gunung Ijen memiliki aura gaib yang kuat. Tapi biasanya, aura itu menjaga, bukan merusak. Ada sesuatu yang telah mengubahnya. Ada seseorang yang menyalahgunakan kekuatan itu untuk kejahatan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kiai? Tanya Fajar, dengan mata penuh harap. Kita harus melawan kejahatan ini dengan kebaikan. Dengan doa dan keimanan. Kita tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai kita, jawab Kiai Hasan. Ia kemudian memanggil santri-santri lain yang dianggapnya paling kuat dan berani. Di antara mereka ada Jamal dan Rijal, yang memiliki kemampuan silat dan keberanian fisik. Kiai Hasan memilih beberapa santri untuk pergi ke puncak Gunung Ijen, untuk menghadapi kekuatan jahat itu. Saat nama-nama santri terpilih disebut, Fajar merasa dadanya sesak. Ia menunggu namanya disebut, tapi itu tidak pernah terjadi. Kiai Hasan menatapnya sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun ia hanya melanjutkan penjelasannya kepada santri-santri yang lain. Fajar merasa sedih. Ia tahu, dalam pandangan semua orang, ia tidak layak untuk tugas seberat ini. Tubuhnya yang lemah tidak akan berguna di medan pertempuran gaib yang mengerikan. Ia kembali ke asrama dengan hati yang berat,
bayangan kekecewaan di mata teman-temannya saat melihatnya berusaha mengangkat balok kayu kembali terbayang. Ia merasa dirinya tidak berguna, sebuah beban, dan hanya bisa berdoa di balik bayang-bayang. Ia tidak tahu bahwa takdirnya sudah ditetapkan, dan ia akan berjalan di jalur yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Jalur yang akan membawanya ke puncak Ijen, untuk menghadapi kejahatan yang paling mengerikan. Kabar mengenai rencana Kiai Hasan untuk mengutus beberapa santri terbaik menyebar dengan cepat di seluruh pesantren. Suasana yang tadinya penuh ketakutan, kini berubah menjadi campuran antara harapan, kebanggaan, dan ketegangan. Setiap santri berharap namanya disebut, merasa terhormat jika bisa ikut serta dalam misi suci ini. Mereka tahu ini bukan sekadar tugas biasa, ini adalah pertaruhan antara kebaikan dan kejahatan, antara cahaya dan kegelapan, demi keselamatan desa mereka. Pada sore hari yang mendung, Kiai Hasan mengumpulkan seluruh santri di musala. Beliau duduk di depan, di atas sajadah usang yang penuh berkah. Wajahnya yang keriput tampak tenang, namun matanya memancarkan keseriusan yang jarang terlihat. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya ada suara angin sepo-sepo yang masuk dari jendela. Setiap pasang mata tertuju pada beliau, menanti keputusan yang akan mengubah segalanya. Fajar duduk di sudut belakang, di antara santri-santri lain yang badannya jauh lebih besar darinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia berharap. Ia berdoa dalam hati. Bukan untuk dipilih, tapi agar ia bisa menjadi bagian dari solusi, sekecil apapun perannya. Anak-anakku sekalian, suara Kiai Hasan terdengar lembut namun tegas, kegelapan telah datang. Kekuatan jahat sedang menguji keimanan kita. Mereka tidak menyerang dengan senjata yang bisa kalian lihat, melainkan dengan ketakutan, dengan sihir, dan dengan penyakit. Kita harus melawannya. Kita tidak bisa diam saja. Kiai Hasan berhenti sejenak, tatapannya menyapu setiap santri, seolah-olah menembus jiwa mereka. Karena itu, saya telah memutuskan untuk mengutus beberapa di antara kalian. Mereka akan menjadi wakil kita semua, membawa doa, dan keberanian kita ke hadapan musuh. Saya memilih mereka bukan karena kekuatan fisik semata, tapi karena hati yang bersih, karena tekad yang kuat, dan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajar menunduk. Ia tahu betul ia tidak memiliki kekuatan fisik. Ia hanya bisa mengandalkan doanya, keyakinannya. Ia merasa malu, namun ia tetap berharap. Semoga Kiai melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Jamal, Kiai Hasan menyebut nama pertama. Jamal, yang duduk di barisan depan, tersenyum bangga. Tubuhnya yang kekar dan ototnya yang keras adalah bukti dari kerja kerasnya. Ia adalah santri yang paling jago silat, ditakuti dan disegani oleh semua santri. Rijal, nama kedua disebut. Rijal, yang lincah dan cepat, tersenyum sumringah. Ia adalah santri yang paling cekatan dan berani. Haikal, dan seterusnya, Kiai Hasan menyebutkan beberapa nama lain. Setiap nama yang disebut adalah santri-santri yang kuat, berani, dan secara fisik dianggap paling mumpuni. Satu persatu nama-nama itu disebutkan, dan satu persatu harapan Fajar luntur. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang meremasnya. Ia menunggu, berharap, memohon, namun namanya tidak pernah disebut. Kiai Hasan selesai menyebutkan nama-nama yang terpilih. Fajar merasa hampa. Ia adalah santri yang paling rajin, yang paling paham kitab, yang paling banyak menghabiskan waktu di musala, tapi ia tidak dipilih. Ia kembali merasa seperti si ceking, yang tidak berguna dan tidak layak untuk tugas besar. Setelah pertemuan selesai, para santri yang terpilih segera berkumpul. Mereka merencanakan strategi. Jamal berbicara dengan suara lantang, kita akan membawa ilmu silat kita, dan kita akan tunjukkan bahwa dukun itu tidak ada apa-apanya. Rijal mengangguk, matanya berkobar penuh semangat.
Mereka melatih jurus-jurus silat mereka di halaman pesantren, suara tendangan dan pukulan terdengar nyaring. Fajar hanya bisa melihat dari jauh, hatinya pilu. Ia merasa seperti seorang penonton dalam film kehidupannya sendiri. Ia ingin menjadi pahlawan, tapi ia bahkan tidak diberi peran pembantu. Ia kembali ke asrama, mengambil Al-Qur'annya, dan mencoba menenangkan hatinya. Pada malam harinya, Fajar menyelinap keluar. Ia tidak bisa tidur. Ia pergi ke musala. Di sana, ia sholat tahajud, berdoa dengan sepenuh hati. Ia menangis, bukan karena marah, tapi karena sedih. Sedih karena merasa tidak berguna. Ya Allah, hamba mohon ampun. Hamba tahu hamba lemah, hamba tidak kuat. Tapi hamba ingin membantu. Hamba ingin menjadi pelayan MU. Berikanlah hamba jalan. Fajar berdoa hingga subuh. Ia merasa tidak ada lagi yang ia bisa lakukan selain berdoa. Saat adzan subuh berkumandang, ia kembali ke asrama. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Tas milik salah satu santri yang dipilih, Dika, tergeletak di depan pintu asrama. Fajar mengambilnya dan masuk. Ia menemukan Dika terbaring lemas di tempat tidurnya, wajahnya pucat. Fajar mendekat, "Dika, kamu kenapa?" Dika tidak bisa menjawab, ia hanya menunjuk ke tasnya. Fajar melihat ke dalam tas, dan menemukan sebuah jimat kecil berwarna hitam. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah jimat yang digunakan untuk sihir hitam. Fajar teringat, Dika memiliki teman yang sering meremehkannya, salah satu santri yang juga terpilih. Ia tidak ingin berprasangka buruk, tapi Fajar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Santri yang mengkhianati Kiai Hasan. Ia ingin segera melaporkan ini kepada Kiai Hasan, tapi ia tahu tidak ada yang akan mempercayainya. Ia hanyalah Fajar si ceking, yang bahkan tidak dipilih untuk pergi. Ia harus melakukan sesuatu sendiri. Sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Fajar tahu, ia harus pergi ke Gunung Ijen. Sendirian. Pagi itu, suasana pesantren dipenuhi dengan ketegangan yang mendebarkan. 5 santri terpilih, termasuk Jamal dan Rijal, bersiap untuk berangkat. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka, wajah mereka memancarkan campuran antara keberanian dan keyakinan. Pedang-pedang kecil yang mereka bawa di pinggang mereka tampak seperti mainan di samping keberanian mereka yang membara. Penduduk desa datang ke pesantren untuk melihat keberangkatan mereka, memberi mereka bekal, dan mengucapkan doa restu. Mereka adalah harapan terakhir desa, pahlawan yang dinantikan. Fajar melihat semuanya dari kejauhan, dari balik salah satu tiang musala. Hatinya masih terasa berat, bukan hanya karena ia tidak terpilih, tapi karena kecurigaan yang mengganjal di hatinya. Tas milik Dika, jimat hitam di dalamnya, dan wajah pucat Dika yang tidak bisa menjelaskan apa-apa, semua itu seperti teka-teki yang belum terpecahkan. Ia tidak ingin berprasangka, tapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Fajar merasa cemas, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk teman-temannya yang akan menghadapi bahaya di puncak gunung. Kiai Hasan memberikan wejangan terakhir kepada para santri. Ingatlah, anak-anakku. Kekuatan terbesar kalian bukan pada pukulan atau jurus. Kekuatan terbesar kalian adalah pada hati yang bersih dan keimanan kepada Allah. Kalian akan menghadapi godaan dan sihir. Jangan pernah ragu. Jangan pernah goyah. Jamal dan Rijal mengangguk mantap. Kami akan buktikan, Kiai, bahwa kami tidak akan goyah. Kami akan mengembalikan kedamaian desa, kata Jamal dengan suara lantang. Para santri pun berangkat, diiringi sorak-sorai dan doa dari seluruh penduduk desa. Fajar hanya bisa melihat punggung mereka menjauh, hingga akhirnya menghilang di telan kabut pagi yang pekat di lereng Ijen. Rasa cemas di hatinya semakin membesar. Ia tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi ia hanya bisa kembali ke musala dan berdoa.
Doa adalah satu-satunya senjata yang ia miliki. Ia sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan memohon agar Allah melindungi teman-temannya. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, pengkhianatan yang ia curigai sedang berjalan di tengah hutan pinus yang dingin. Perjalanan para santri pada awalnya berjalan mulus. Mereka mendaki dengan semangat tinggi, saling bercanda, dan menceritakan kisah-kisah lucu. Jamal sesekali menunjukkan keahlian silatnya, melompati batu-batu besar seolah-olah tanpa bobot. Rijal berlari mendahului, menantang teman-temannya untuk balapan. Mereka merasa tak terkalahkan. Mereka terlalu yakin dengan kekuatan fisik dan ilmu bela diri mereka. Mereka lupa bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah manusia biasa. Namun, di tengah perjalanan, mereka mulai merasakan keanehan. Jalan yang mereka lalui terasa semakin sempit, pohon-pohon di sekeliling mereka tampak seperti raksasa yang menatap mereka. Udara menjadi lebih dingin dan sunyi. Tiba-tiba, Jamal dan Rijal merasakan tubuh mereka lemas. Napas mereka tersengal-sengal, otot-otot mereka terasa kaku. Mereka mencoba membaca ayat-ayat suci, tapi suara mereka tercekat di tenggorokan. "Ada apa ini?" bisik Jamal, keringat dingin membasahi dahinya. Aku tidak bisa bergerak," jawab Rijal. Salah satu santri, Bima, yang sebelumnya berjalan di belakang mereka, kini berdiri diam. Wajahnya yang biasanya ramah, kini tampak dingin dan tanpa ekspresi. Di tangannya, ia memegang sebuah jimat kecil berwarna hitam, yang persis seperti yang Fajar temukan di tas Dika. Jimat itu bersinar redup. "Maaf, teman-teman," suara Bima terdengar asing dan datar, "tapi ini sudah takdir." Seketika, dari balik semak-semak, muncul bayangan-bayangan hitam yang melayang di udara. Mereka tidak memiliki wujud yang jelas, hanya bayangan yang menakutkan, dengan mata merah menyala. Mereka adalah jin-jin yang dikendalikan oleh sihir. Jamal mencoba mengangkat pedangnya, tapi tenaganya habis. Ia dan Rijal roboh, tidak berdaya. Mereka yang tadinya penuh semangat, kini tergeletak lemas di tanah, menyaksikan dengan mata kepala sendiri teman mereka sendiri yang telah berkhianat. Bima, di bawah pengaruh dukun, telah membawa mereka ke dalam jebakan. Beberapa jam kemudian, hanya satu santri yang berhasil kembali ke pesantren, salah satu santri yang tidak disihir Bima. Ia kembali dalam keadaan terluka parah, tubuhnya penuh luka sayatan dan wajahnya pucat pasi. Ia membawa kabar buruk. "Kami gagal, Kiai. Kami dikhianati. Bima, dia berada di bawah pengaruh sihir dukun. Dia membiarkan kami jatuh ke dalam jebakan." Kabar itu menyebar seperti petir. Kesedihan dan keputusasaan langsung menyelimuti desa. Harapan yang tadinya begitu besar, kini hancur berkeping-keping. Fajar mendengar kabar itu. Hatinya hancur. Bukan karena ia telah memprediksi hal itu, tapi karena teman-temannya terluka. Kecurigaannya terbukti, tapi dengan harga yang mahal. Ia merasa bersalah. Seandainya ia lebih berani untuk melaporkan kecurigaannya, mungkin ini tidak akan terjadi. Pada malam hari, Fajar kembali pergi ke musala. Ia menangis, memohon ampunan dari Allah. Ia merasa bersalah, merasa tidak berguna. Ia merasa ia seharusnya sudah pergi sejak awal, bukan menunggu. Ia tahu, sekarang tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Kiai Hasan sudah terlalu tua untuk bepergian, dan santri-santri lain sudah ketakutan. Jika ia tidak melakukan sesuatu, desa mereka akan hancur. Malam itu, di bawah rembulan yang redup, Fajar membuat keputusan. Ia akan pergi ke Gunung Ijen. Sendirian. Ia akan membawa Al-Quran dan keimanannya, dan ia tidak akan menyerah. Tekadnya kini tak tergoyahkan. Malam itu, Ijen seolah menelan Fajar dalam kesunyian yang menakutkan. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, dan suara-suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti bisikan-bisikan jahat. Fajar terus berjalan,
meski kakinya terasa berat dan napasnya tersengal. Ia bukan pendaki yang kuat. Setiap langkah adalah perjuangan. Namun, setiap kali ia ingin menyerah, ia teringat wajah-wajah ketakutan penduduk desa, ia teringat teman-temannya yang terluka dan berkhianat. Ia teringat janji Kiai Hasan bahwa kekuatan sejati ada di dalam hati. Janji itu kini menjadi satu-satunya bahan bakar bagi langkahnya. Ia berjalan di bawah rimbunnya pohon pinus yang menjulang tinggi, bayangan mereka menari-nari di bawah cahaya bulan yang redup. Hutan itu terasa hidup, bukan dengan keindahan alam, melainkan dengan energi yang mencekam. Terdengar suara tawa pelan dari kejauhan, lalu menghilang. Fajar menghentikan langkah, jantungnya berdebar kencang. Ia menguatkan hati, membaca ayat kursi berulang-ulang, memohon perlindungan dari Allah. Ia tahu, musuhnya sudah ada di sekelilingnya, menguji nyalinya, menguji keimanannya. Namun, di desa, kegelapan itu tidak lagi hanya menguji. Kegelapan itu telah mengambil alih. Malam itu menjadi malam terburuk dalam sejarah desa. Satu persatu, penduduk desa mulai menunjukkan gejala-gejala yang menakutkan. Teriakan keras dan histeris memecah keheningan malam. Seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya tiba-tiba menjerit, matanya memutih, dan ia mulai merangkak di lantai seperti binatang. Anak-anak yang tadinya terlelap bangun dengan mata melotot, mengucapkan kata-kata kotor dalam bahasa yang tidak dikenal. Warga yang sehat tiba-tiba jatuh kejang-kejang, tubuh mereka melengkung aneh, seolah-olah dipaksa oleh kekuatan tak terlihat. Di musala, Kiai Hasan menyaksikan semua ini dengan hati yang remuk. Ia dan beberapa ulama lain mencoba membacakan ayat-ayat ruqyah, namun jin-jin itu seolah menertawakan mereka. Kekuatan dukun di puncak Ijen terlalu kuat, terlalu merasuki jiwa-jiwa yang ketakutan. Jamal dan Rijal, yang masih dalam kondisi lemah, menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Mereka merasa gagal, merasa tidak berguna. Kekuatan fisik yang mereka banggakan tidak ada artinya di hadapan kekuatan sihir yang merasuk ke dalam jiwa. Kiai Hasan duduk di musala, memandang keluar jendela. Wajahnya yang tua dipenuhi dengan kekecewaan. Kita salah menilai, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia teringat Fajar. Fajar si ceking. Fajar yang selalu diremehkan. Fajar yang tidak ia pilih. Ia ingat bagaimana Fajar selalu menjadi yang pertama sholat, yang paling tekun membaca kitab. Fajar tidak memiliki otot, tidak memiliki jurus, tapi ia memiliki satu hal yang paling penting, keimanan yang murni. Keimanan yang tidak tercampur dengan kebanggaan diri. Keimanan yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Kiai Hasan tahu, ia telah membuat kesalahan fatal. Ia telah menilai seseorang dari bungkusnya, bukan dari isinya. Ia telah mengabaikan santri yang paling tulus hatinya. Pada saat yang sama, Fajar berhenti berjalan. Ia merasa lelah, tubuhnya dingin, dan ia merasa putus asa. Ia tahu ia tidak akan bisa mencapai puncak Ijen dalam keadaan seperti ini. Ia duduk di bawah pohon besar, bersandar pada batangnya. Ia mengambil Al-Quran kecil dari kantungnya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan mulai membaca. Suaranya serak, tapi ia terus membaca, perlahan-lahan. Ia membaca surat Al-Fatihah, lalu surat Yasin, lalu surat-surat pendek lainnya. Ia membaca bukan hanya dengan mulutnya, tapi dengan seluruh hatinya. Ia tidak peduli dengan lelahnya, dengan dinginnya, atau dengan suara-suara aneh di sekelilingnya. Ia hanya ingin terhubung dengan Tuhannya. Ia membaca hingga matanya terasa berat. Ia tidak menyadarinya, tapi ia telah jatuh ke dalam tidur yang sangat dalam, bukan tidur biasa, melainkan tidur yang penuh dengan cahaya. Fajar bermimpi. Ia berada di sebuah tempat yang sangat terang. Tidak ada pohon, tidak ada gunung, hanya cahaya putih yang menyilaukan. Di hadapannya, ia melihat sebuah cahaya yang lebih terang dari segalanya. Cahaya itu membentuk sosok yang tinggi dan agung,
namun tidak memiliki wujud yang jelas. Suara yang lembut namun menggema terdengar. Suara itu berbicara langsung ke dalam jiwanya, bukan melalui telinganya. Wahai hambaku, Fajar, suara itu bergetar dengan keagungan yang tidak terlukiskan. Engkau telah diuji dengan hinaan, dengan keraguan, dan dengan ketakutan. Tetapi engkau tidak pernah goyah. Engkau tidak pernah berhenti memohon kepadaku. Itulah kekuatanmu yang sesungguhnya. Fajar ingin menjawab, tapi ia tidak bisa. Ia hanya bisa bersujud dalam cahaya. Kekuatan yang akan kau hadapi di puncak itu bukanlah kekuatan fisik. Itu adalah kekuatan sihir, kekuatan jahat yang menguasai jiwa. Kau tidak akan bisa melawannya dengan pedang dari besi. Kau hanya bisa melawannya dengan pedang dari cahayaku. Tiba-tiba, cahaya di hadapan Fajar berubah menjadi sebuah bentuk pedang. Pedang itu tidak terbuat dari logam. Pedang itu terbuat dari cahaya murni, berputar dengan energi spiritual yang kuat, dan Fajar bisa merasakan kekuatannya dari jauh. Bilahnya memancarkan cahaya yang hangat dan menenangkan. Gagangnya seolah terbuat dari bintang-bintang. Fajar merasa pedang itu memanggilnya, seolah-olah ia adalah bagian darinya. Pedang ini, suara itu melanjutkan, adalah manifestasi dari doa-doamu. Ia akan muncul saat kau mengucap namaku dengan segenap hatimu, dengan keimanan yang tak tergoyahkan. Setiap ayat yang kau baca, setiap doa yang kau panjatkan, akan menjadi bilah dari pedang ini, memotong kegelapan, menghancurkan sihir, dan memusnahkan kejahatan. Ingatlah, kuncinya bukan pada pedang itu sendiri, melainkan pada keimananmu. Pada ayat-ayat yang kau hafal di luar kepala, pada hatimu yang bersih. Tiba-tiba, suara itu mengucapkan sebuah ayat dari Al-Quran yang Fajar sangat hafal, sebuah ayat yang sering ia baca di malam hari. Ayat itu terdengar lebih indah, lebih kuat, dan lebih agung dari yang pernah ia dengar. Ayat itu adalah kunci. Ayat itu adalah mantra. Ayat itu adalah bilah pedang. Fajar terbangun dari mimpinya. Subuh sudah tiba. Udara tidak lagi dingin. Fajar merasakan kehangatan yang tak biasa di dadanya. Ia tidak lagi merasa lelah. Ia tidak lagi merasa takut. Ia memandang ke atas, ke arah puncak Ijen yang kini terlihat jelas, seolah-olah tidak ada lagi kabut yang menghalanginya. Fajar tersenyum. Ia tidak lagi si ceking. Ia adalah Fajar, seorang hamba Allah yang membawa pedang cahaya. Ia berdiri, mengambil napas dalam-dalam, dan melanjutkan perjalanannya. Ia siap. Ia tahu apa perjalanan yang harus Fajar menuju puncak Ijen tidak akan datang sebagai petarung berjalan tapi di atas sebagai awan. Pembawa cahaya. Tubuh yang tadinya lelah dan kedinginan kini terasa ringan dan hangat. Setiap langkahnya penuh dengan keyakinan, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menopangnya dari belakang. Fajar tidak lagi melihat hutan sebagai tempat yang menakutkan, melainkan sebagai jalan suci yang harus ia lalui. Ia berjalan melewati kabut yang tebal, namun kabut itu tidak lagi terasa dingin, melainkan seperti selimut lembut yang membimbingnya. Ia mengabaikan bisikan-bisikan jahat yang terdengar dari balik pepohonan, karena ia tahu, bisikan itu hanyalah angin yang mencoba menguji imannya. Ia hanya fokus pada satu tujuan, mencapai puncak, membawa cahaya, dan menghadapi kegelapan. Puncak Gunung Ijen terasa seperti dunia lain. Udara di sana begitu tipis dan berat, dipenuhi dengan bau belerang yang menyengat dan energi jahat yang terasa pekat. Di hadapannya, bukan pemandangan danau kawah yang indah, melainkan sebuah kawah yang mengeluarkan asap hitam pekat. Api biru yang terkenal dari Ijen tidak lagi terlihat, seolah-olah padam ditelan kegelapan. Di tengah-tengah asap hitam itu, duduk seorang pria dengan pakaian serba hitam, wajahnya ditutupi oleh jubah. Di sekelilingnya, ada 5 orang dengan tubuh tergeletak lemas. Mereka adalah Jamal, Rijal, dan 3 santri lainnya yang telah dikalahkan. Tubuh mereka gemetar, mata mereka terpejam,
seolah-olah jiwa mereka telah terperangkap dalam neraka yang diciptakan oleh dukun itu. Fajar tidak merasa takut. Ia maju selangkah demi selangkah, kakinya yang tadinya lemah kini terasa kuat dan kokoh. Ia berhenti sekitar 15 meter di hadapan dukun itu. Dukun itu mengangkat kepalanya, matanya yang merah menyala menatap Fajar dengan pandangan meremehkan. Di tangannya, ia memegang sebuah tasbih yang terbuat dari tulang manusia. Ia terkekeh, suara tawa itu terdengar seperti gerusan batu di dalam kawah. "Lihatlah, ada satu lagi yang datang," katanya dengan suara serak, "sepertinya Kiai Hasan sudah kehabisan santri jagoan. Ia mengirim seorang bocah kurus kering yang bahkan tidak pantas disebut santri." Dukun itu berdiri, tubuhnya yang tinggi dan kurus tampak seperti bayangan hitam yang menakutkan. Ia mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba bayangan-bayangan hitam yang Fajar lihat di hutan kembali muncul. Kali ini, mereka lebih banyak, lebih besar, dan lebih mengerikan. Mereka mengelilingi Fajar, mata mereka yang merah menyala menatapnya dengan penuh nafsu. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan apa? Dengan doa? Dengan keyakinanmu yang dangkal?" Dukun itu tertawa lagi. Tawa itu menggema di seluruh kawah, seolah-olah Ijen sendiri ikut menertawakan Fajar. "Doamu tidak ada artinya di hadapan sihirku. Aku sudah menguasai jiwa-jiwa para santri Kiai Hasan yang paling kuat. Mereka yang penuh dengan kesombongan, mereka yang membanggakan ilmu silatnya, mereka yang merasa tak terkalahkan. Mereka semua telah tunduk di bawah sihirku. Dan kau? Kau bahkan tidak memiliki apa-apa." Fajar tetap diam. Ia tahu, kata-kata dukun itu adalah ujian. Ujian untuk menjatuhkan mentalnya, untuk membuat ia ragu, untuk membuat ia merasa kecil. Tapi Fajar tidak goyah. Ia teringat mimpi itu, ia teringat suara agung itu. Ia tidak memiliki kekuatan fisik, itu benar. Ia tidak memiliki jurus silat, itu juga benar. Tapi ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh dukun itu. Ia memiliki keyakinan yang murni, keyakinan yang berserah sepenuhnya kepada Allah. "Aku tidak datang untuk bertarung," kata Fajar dengan suara tenang. "Aku datang untuk mengembalikan cahaya. Aku datang untuk membebaskan mereka." Ia menunjuk kepada teman-temannya yang tergeletak lemas. Dukun itu menyeringai. Begitu naifnya. "Kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan kata-kata? Aku adalah penguasa Ijen. Aku adalah penguasa api, angin, dan jiwa-jiwa. Kau tidak ada apa-apanya di hadapanku." Dukun itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tanah di bawah kaki Fajar bergetar. Asap hitam dari kawah menyembur lebih kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam. Jin-jin yang mengelilingi Fajar berubah bentuk menjadi wujud-wujud yang mengerikan, dengan taring dan cakar yang tajam. Mereka mendekat, siap menerkam Fajar. "Berlututlah," perintah dukun itu, "bersujudlah di hadapanku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kau akan menjadi budakku, dan aku akan memberikanmu kekuatan yang tidak pernah kau impikan." Fajar tidak bergeming. Ia menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam. Ia tidak melawan. Ia tidak membalas ancaman. Ia hanya memusatkan seluruh pikirannya pada satu hal, doa. Ia teringat mimpi itu, ia teringat ayat yang diberikan kepadanya. Ia mulai membaca ayat itu, perlahan-lahan. Awalnya, suaranya pelan dan serak, namun perlahan-lahan, suaranya menjadi lebih kuat, lebih lantang, lebih menggema. Setiap kata yang ia ucapkan, seolah-olah mengandung energi yang luar biasa. Para jin yang mengelilinginya tiba-tiba berhenti. Mereka mundur, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang melindungi Fajar. Wajah dukun itu yang tadinya penuh kesombongan kini berubah menjadi bingung. Ia tidak mengerti. Bagaimana mungkin seorang bocah ceking bisa memiliki kekuatan seperti ini? Fajar terus membaca, matanya masih terpejam, tangannya mengepal di dadanya.
Kekuatan spiritual dari dalam dirinya memancar keluar, bukan dalam bentuk jurus atau pukulan, melainkan dalam bentuk cahaya. Cahaya itu memancar dari tubuh Fajar, mengusir kegelapan di sekelilingnya, menembus kabut, dan bahkan membuat asap hitam dari kawah bergetar. Fajar tidak lagi membaca, ia berzikir, mengucap nama Allah, dengan seluruh hati dan jiwanya. Allahu Akbar, teriak Fajar dengan segenap hatinya. Seketika, cahaya yang memancar dari tubuhnya berubah bentuk. Ia tidak melihatnya, tapi dukun itu melihatnya. Sebuah pedang raksasa yang terbuat dari cahaya murni, dengan bilah yang memancarkan energi spiritual yang tak terlukiskan, tiba-tiba muncul di hadapan Fajar. Gagangnya seolah terbuat dari bintang, dan pedang itu bersinar dengan keagungan yang luar biasa. Pedang itu adalah manifestasi dari seluruh doa-doa yang telah dipanjatkan Fajar, dari seluruh keyakinan yang ia miliki. Ia adalah pedang gaib dari Allah. Pedang itu menatap dukun itu, seolah-olah ia adalah hakim yang siap mengadili. Wajah dukun itu yang tadinya penuh kesombongan, kini berubah menjadi ketakutan. Ia tahu, ia telah meremehkan musuh yang salah. Ia tidak bisa melawan cahaya. Pedang gaib yang terwujud dari cahaya murni itu kini berada di tangan Fajar. Ia tidak menyentuhnya, pedang itu hanya melayang di depannya, terhubung dengannya melalui tali tak terlihat yang terbuat dari iman. Pedang itu tidak memiliki berat, namun kekuatannya terasa begitu besar hingga membuat tanah bergetar. Dukun itu, yang tadinya penuh dengan kesombongan, kini mundur selangkah. Ia tidak pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Ini bukan sihir atau ilmu hitam. Ini adalah kekuatan yang jauh lebih tinggi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, raung dukun itu, suaranya dipenuhi ketakutan. Ia melemparkan tasbih tulang manusianya ke arah Fajar, namun tasbih itu langsung hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan aura cahaya dari pedang gaib. Jin-jin yang mengelilingi Fajar kini melarikan diri, menjerit kesakitan saat cahaya dari pedang itu menyentuh mereka. Tubuh mereka menguap seperti asap, kembali ke kegelapan yang seharusnya mereka tinggali. Dukun itu menggeram, ia tahu ia tidak bisa melawan Fajar secara fisik. Ia mencoba menyerang Fajar dengan sihirnya. Ia mengangkat tangannya, mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa kuno, memanggil petir dari langit dan api dari kawah. Namun, semua itu sia-sia. Setiap serangan sihir yang datang ke arah Fajar langsung diserap oleh pedang gaib. Pedang itu berputar, menciptakan perisai cahaya yang tidak bisa ditembus. Kekuatan sihir dukun itu, yang tadinya begitu kuat, kini terasa begitu lemah di hadapan kekuatan Allah. Fajar tidak peduli dengan serangan-serangan itu. Matanya masih terpejam, ia terus berzikir. Ia tidak menyerang. Ia membiarkan pedang itu bergerak dengan sendirinya. Ia hanya menjadi perantara, menjadi jembatan antara keimanannya dan pedang itu. Tiba-tiba, pedang gaib itu melesat. Ia tidak menyerang dukun itu secara langsung, melainkan terbang mengelilingi kawah. Setiap kali bilahnya menyentuh asap hitam, asap itu langsung menghilang, digantikan oleh cahaya yang bersih dan murni. Api biru yang tadinya mati, kini kembali menyala, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Pedang itu seolah membersihkan kawah dari segala kotoran spiritual yang telah menodainya. Dukun itu berteriak kesakitan. Ia merasakan sihirnya, kekuatannya, dan jiwanya sendiri terkikis oleh cahaya itu. Tubuhnya yang tadinya utuh kini mulai terurai, menjadi debu. Ia bukan lagi manusia, ia hanyalah wadah untuk kegelapan. Dan kini, kegelapan itu sedang dimusnahkan. Akhirnya, pedang gaib itu kembali ke hadapan Fajar. Ia memancarkan cahaya yang luar biasa, menyelimuti Fajar, dan menyentuh tubuh Jamal, Rijal, dan 3 santri lainnya yang tergeletak lemas. Begitu cahaya itu menyentuh mereka, mereka langsung tersentak. Mata mereka terbuka, dan kebingungan terlihat di wajah mereka. Mereka melihat Fajar,
yang kini terlihat seperti malaikat, dikelilingi oleh cahaya. Mereka melihat pedang cahaya yang melayang di depannya. Mereka melihat asap hitam yang menghilang. Dukun itu kini hanya tinggal abu. Angin berhembus dan debu itu menghilang, seolah-olah ia tidak pernah ada. Fajar membuka matanya, dan pedang gaib itu juga menghilang, kembali ke dalam hatinya. Kawah ijen kini bersih, diselimuti oleh cahaya kebiruan yang hangat dan menenangkan. Di langit, matahari mulai terbit, cahayanya yang pertama menyinari puncak gunung, seolah-olah alam semesta ikut merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan. Fajar menoleh ke arah teman-temannya. Wajah mereka yang tadinya pucat kini kembali normal. Mereka menatap Fajar dengan rasa hormat yang tidak pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Mereka tahu, mereka telah meremehkan orang yang salah. Mereka tahu, Fajar adalah pahlawan yang sesungguhnya. Jamal dan Rijal berdiri, dan tanpa kata, mereka bersujud di hadapan Fajar. Bukan karena Fajar lebih hebat dari mereka, tapi karena mereka bersyukur atas keselamatan mereka, dan atas keimanan yang telah ditunjukkan Fajar. Kita pulang, kata Fajar dengan suara parau, senyum tipis terukir di bibirnya. Fajar dan teman-temannya pun kembali menuruni gunung. Bukan lagi dengan langkah yang berat, melainkan dengan langkah-langkah yang penuh dengan rasa syukur dan kebersamaan. Mereka tidak lagi berbicara tentang kehebatan jurus silat atau otot yang kuat. Mereka berbicara tentang keimanan, tentang ketulusan hati, dan tentang bagaimana kekuatan sejati tidak terletak pada fisik, melainkan pada kebersihan jiwa. Perjalanan kembali ke desa terasa jauh berbeda. Udara yang dingin kini terasa segar, pepohonan yang tadinya tampak menakutkan kini terlihat damai. Fajar berjalan di depan, diikuti oleh Jamal, Rijal, dan 3 santri lainnya. Mereka tidak lagi saling berdebat atau bersaing. Mereka berjalan dalam keheningan yang penuh rasa syukur dan hormat. Mereka tahu, bukan kekuatan fisik mereka yang menyelamatkan mereka, melainkan keimanan tulus dari orang yang selama ini mereka remehkan. Saat mereka tiba di perbatasan desa, penduduk sudah menunggu dengan gelisah. Kabar tentang Fajar yang naik ke puncak Ijen telah menyebar. Mereka melihat Fajar berjalan di depan, dengan pakaian yang kotor dan wajah yang kelelahan, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang berbeda. Di belakangnya, mereka melihat Jamal dan Rijal, 2 santri jagoan yang dikenal sombong, berjalan dengan kepala tertunduk, penuh rasa malu dan penyesalan. Saat Fajar menginjakkan kaki di desa, para penduduk langsung menyambutnya. Bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan tangisan haru. Para ibu yang tadinya histeris, kini memeluk anak-anak mereka dengan erat, air mata menetes di pipi mereka. Para lelaki yang tadinya putus asa, kini menatap Fajar dengan pandangan penuh rasa terima kasih. Mereka tahu, Fajar telah menyelamatkan mereka semua dari kegelapan yang mengancam. Fajar tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak pernah terbiasa dengan perhatian seperti ini. Ia hanya tersenyum canggung, dan mencoba menenangkan para penduduk. Alhamdulillah, kita semua selamat, katanya dengan suara lembut. Ini semua berkat pertolongan Allah. Namun, di tengah kerumunan itu, Kiai Hasan muncul. Wajahnya yang tua dipenuhi dengan air mata. Ia berjalan lurus ke arah Fajar, dan tanpa berkata-kata, ia memeluk Fajar dengan erat. Maafkan aku, nak, bisik Kiai Hasan, suaranya bergetar. Aku telah membuat kesalahan. Aku telah meremehkan keimananmu. Aku telah menilai seseorang dari luar, bukan dari hatinya. Fajar tidak membalas pelukan itu. Ia hanya diam, membiarkan Kiai Hasan mencurahkan penyesalannya. Fajar tidak pernah menyimpan dendam. Ia tahu, Kiai Hasan hanya manusia biasa yang bisa membuat kesalahan. Ia memaafkannya jauh sebelum ini. Setelah Kiai Hasan melepaskan pelukannya, ia menatap Fajar dengan mata yang penuh rasa hormat. Mulai sekarang, kau adalah santri teladanku.
Kau adalah santri yang paling mulia. Bukan karena ilmumu yang tinggi, bukan karena kekuatanmu yang hebat, melainkan karena keimananmu yang tulus. Jamal dan Rijal, yang menyaksikan pemandangan itu, merasa malu. Mereka telah menyaksikan kekuatan Fajar di puncak Ijen. Mereka telah menyaksikan bagaimana keimanan Fajar, yang selama ini mereka remehkan, mengalahkan kekuatan yang tidak bisa mereka kalahkan. Mereka maju ke depan, dan di hadapan semua orang, mereka bersujud di hadapan Fajar. Maafkan kami, Fajar, kata Jamal dengan suara bergetar. Kami telah meremehkanmu. Kami telah buta oleh kesombongan. Kami telah menilaimu dari fisikmu, bukan dari hatimu. Rijal juga menambahkan, kami tahu, kami tidak pantas bersujud padamu. Tapi kami ingin menunjukkan rasa hormat kami. Kau adalah santri yang sesungguhnya. Kau telah mengajari kami pelajaran yang paling berharga. Fajar tidak membiarkan mereka bersujud. Ia mengangkat mereka berdua, dan tersenyum. Kita semua adalah santri, kata Fajar. Kita semua belajar. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Kita semua adalah hamba Allah. Malam itu, di musala desa, seluruh penduduk berkumpul. Bukan untuk berzikir karena ketakutan, melainkan untuk merayakan kemenangan. Fajar tidak ingin dirinya dipuja. Ia hanya ingin mereka semua bersyukur kepada Allah. Ia memimpin sholat Isya, dan suara Al-Quran yang ia baca terasa jauh lebih indah dari sebelumnya. Ia tidak lagi si ceking. Ia adalah Fajar, santri yang telah menunjukkan kepada semua orang bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada otot yang kuat, melainkan pada keimanan yang tulus dan hati yang bersih. Setelah sholat, Fajar duduk di depan, dikelilingi oleh para penduduk. Kiai Hasan duduk di sampingnya, mendengarkan dengan penuh hormat. Kisah ini, kata Kiai Hasan, menatap seluruh santri, adalah pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Jangan pernah meremehkan keimanan seseorang. Karena sesungguhnya, kekuatan terbesar itu tidak berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari keimanan kita kepada Allah. Di sudut ruangan, Jamal dan Rijal duduk. Wajah mereka tidak lagi penuh dengan kesombongan. Mereka menatap Fajar dengan rasa hormat. Mereka tahu, mulai dari saat ini, mereka akan menjadi santri yang lebih baik. Santri yang belajar bukan hanya tentang jurus dan kekuatan, melainkan tentang ketulusan hati dan keimanan yang sejati. Setelah kemenangan Fajar di Gunung Ijen, kehidupan di desa kembali normal, atau setidaknya, itulah yang terlihat di permukaan. Para santri kembali ke rutinitas mereka, mengaji, sholat, dan belajar ilmu agama. Namun, ada perubahan yang mendalam di antara mereka. Jamal dan Rijal, yang dulunya sombong dan angkuh, kini menjadi dua santri yang paling rajin dan paling hormat. Mereka tidak pernah lelah bertanya kepada Fajar tentang ilmunya, bukan ilmu silat, melainkan ilmu ketenangan hati dan keikhlasan. Mereka kini adalah dua sahabat yang paling dekat dengan Fajar. Fajar sendiri, meskipun dipuja sebagai pahlawan, tetaplah Fajar yang dulu. Ia tetap santai, rendah hati, dan suka menyendiri. Ia tidak pernah membanggakan kemenangannya. Ia tahu, kemenangan itu bukan miliknya, melainkan milik Allah. Ia kembali ke rutinitasnya, mengajar anak-anak kecil mengaji dan membantu Kiai Hasan di kebun. Ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, dan ia tahu, itulah yang terpenting. Suatu malam, ketika Fajar sedang berzikir di kamarnya, ia merasakan kehadiran yang berbeda. Bukan kehadiran yang jahat seperti di Ijen, melainkan kehadiran yang suci dan menenangkan. Tiba-tiba, udara di kamarnya terasa dingin, dan ia mencium bau melati yang wangi. Saat ia membuka matanya, ia melihat seorang pria tua dengan jubah putih bersih, wajahnya bersinar dengan cahaya keagungan, duduk di depannya. Pria itu tersenyum, senyumnya terasa begitu hangat hingga membuat hati Fajar merasa damai.
Assalamualaikum, sapa pria tua itu, suaranya terdengar seperti alunan melodi yang indah. Fajar membalas salam itu dengan bergetar. Ia tahu, ini bukan manusia biasa. Ini adalah wali Allah. Ia merasakan getaran yang sama seperti saat ia berada di dalam mimpinya. Aku datang untuk menyampaikan pesan, kata pria tua itu, namaku adalah Syekh Ibrahim. Aku adalah salah satu penjaga gunung ini. Aku adalah yang memberimu petunjuk di dalam mimpimu. Fajar terkejut. Ia tidak pernah berpikir bahwa suara agung itu adalah suara seorang manusia. Fajar membungkuk hormat, terima kasih, Syekh. Terima kasih atas petunjuknya. Syekh Ibrahim tersenyum, tidak perlu berterima kasih kepadaku, nak. Semua itu adalah kehendak Allah. Aku hanyalah perantara. Allah telah memilihmu karena hatimu yang tulus. Kau adalah seorang santri yang mulia, karena kau tidak pernah mengharapkan pujian dari manusia, melainkan dari Allah. Fajar menundukkan kepalanya, merasa malu. Ia tidak pernah merasa dirinya mulia. Ia hanyalah hamba yang mencoba yang terbaik. Ada satu hal lagi yang harus kau ketahui, kata Syekh Ibrahim, suaranya berubah menjadi lebih serius. Dukun yang kau kalahkan di puncak Ijen hanyalah pion. Ada kekuatan yang lebih besar di belakangnya. Ada seorang guru dari dukun itu, seorang penyihir yang menguasai ilmu hitam dari seluruh penjuru negeri. Ia akan datang. Ia akan membalas dendam atas kekalahan muridnya. Fajar merasa kaget. Ia pikir semua sudah berakhir. Ia pikir ia bisa kembali ke kehidupannya yang damai. Namun, kini ia tahu, ini hanyalah awal dari segalanya. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Syekh? Tanya Fajar. Kau harus bersiap, kata Syekh Ibrahim. Kekuatan spiritualmu masih belum sempurna. Kau harus melatihnya. Pedang gaib itu tidak akan muncul jika kau tidak siap. Ia akan datang untuk menguji keimananmu. Ingatlah, musuhmu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik. Ia hanya bisa dikalahkan dengan keimanan yang tulus dan hati yang bersih. Syekh Ibrahim lalu berdiri, dan perlahan-lahan, tubuhnya menghilang seperti kabut. Hanya bau melati yang wangi yang tersisa di kamar Fajar. Fajar duduk terdiam, ia mencoba mencerna semua yang ia dengar. Ia tahu, kehidupannya yang damai akan segera berakhir. Ia tahu, ia harus bersiap menghadapi pertarungan yang lebih besar. Ia menutup matanya, dan mulai berzikir. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi ia tahu, ia tidak akan pernah sendiri. Ia memiliki Allah di sisinya. Setelah pertemuan Fajar dengan Syekh Ibrahim, malam-malam Fajar diisi dengan zikir dan doa. Ia tidak lagi hanya berdoa untuk kedamaian, tapi juga untuk kekuatan spiritual. Ia tahu, musuh yang akan datang tidak bisa dianggap remeh. Ia adalah penyihir yang menguasai ilmu hitam dari seluruh penjuru negeri, seseorang yang lebih kuat dari dukun Ijen. Fajar harus mempersiapkan dirinya, bukan dengan latihan fisik, melainkan dengan memperkuat keimanannya. Keesokan harinya, Fajar memutuskan untuk berbicara dengan Kiai Hasan. Ia merasa Kiai Hasan harus tahu tentang apa yang akan terjadi. Kiai Hasan mendengarkan dengan serius, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu, jika musuh yang datang adalah guru dari dukun Ijen, maka mereka semua dalam bahaya besar. Kita tidak bisa melawannya dengan kekuatan fisik, nak, kata Kiai Hasan. Ilmu hitam itu kebal terhadap segala bentuk serangan fisik. Ia hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan spiritual yang murni. Syekh Ibrahim mengatakan hal yang sama, jawab Fajar. Ia mengatakan aku harus melatih kekuatanku. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Kiai Hasan. Aku akan membimbingmu. Aku akan memberimu semua ilmu yang aku miliki, bukan ilmu silat, melainkan ilmu ketenangan hati dan keikhlasan. Kita akan bermalam di gua-gua di sekitar desa, kita akan berzikir sampai fajar, kita akan berpuasa,
kita akan memperkuat iman kita. Fajar mengangguk. Ia tahu, ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia adalah orang yang dipilih, dan ia harus memenuhi takdir itu. Selama beberapa minggu, Fajar dan Kiai Hasan menghabiskan malam-malam mereka di gua-gua terpencil di sekitar desa. Mereka berzikir, membaca Al-Quran, dan merenungkan ayat-ayat suci. Kiai Hasan mengajarkan Fajar tentang rahasia-rahasia di balik setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat dalam Al-Quran. Ia mengajarkan Fajar tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu, bagaimana membersihkan hati, bagaimana menguatkan jiwa. Di gua itu, Fajar belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Ia belajar bahwa pedang gaib itu bukanlah pedang yang bisa ia pegang, melainkan manifestasi dari keimanan yang tulus di dalam hatinya. Ia harus menjaga pedang itu tetap bersih, tetap suci. Selama latihan itu, Fajar mengalami berbagai macam cobaan. Ia melihat hal-hal gaib, ia mendengar bisikan-bisikan jahat yang mencoba menggodanya, ia merasakan hawa nafsu yang mencoba menjatuhkannya. Namun, setiap kali ia tergoda, ia teringat wajah Kiai Hasan, ia teringat wajah teman-temannya yang ia selamatkan, dan ia teringat wajah Syekh Ibrahim. Ia kembali ke jalannya, kembali ke keimanannya. Suatu malam, ketika mereka sedang bermeditasi di gua, Fajar merasakan getaran yang kuat. Ia melihat cahaya yang terang, lebih terang dari cahaya bulan. Cahaya itu datang dari sebuah gua kecil yang tersembunyi. Fajar mendekat, dan ia melihat sebuah pedang yang tergeletak di tengah-tengah gua. Pedang itu bukanlah pedang gaib yang ia lihat di ijen. Ini adalah pedang fisik. Pedang itu bersinar dengan cahaya kebiruan, gagangnya diukir dengan tulisan Arab yang indah. Fajar tidak tahu harus berbuat apa. Ia menoleh ke arah Kiai Hasan. Kiai Hasan tersenyum. Itu adalah pedang yang sama yang diberikan oleh Syekh Ibrahim di mimpimu, katanya. Pedang itu tidak akan muncul jika kau tidak siap. Ia adalah hadiah dari Allah. Ia adalah simbol dari keimananmu. Fajar mengambil pedang itu, dan ia merasakan energi yang luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Pedang itu terasa ringan, seolah-olah tidak ada berat sama sekali. Ia tahu, ini bukan pedang biasa. Ini adalah pedang yang akan ia gunakan untuk menghadapi kegelapan. Ia tahu, ini adalah pedang yang akan ia gunakan untuk memenuhi takdirnya. Tak lama setelah Fajar menemukan pedang, suasana desa mulai berubah. Angin malam yang biasanya sejuk kini terasa dingin dan mencekam. Aroma wangi melati yang selalu tercium di udara kini digantikan oleh bau anyir yang menusuk hidung. Para penduduk merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka tahu, bahaya yang lebih besar akan datang. Malam itu, saat seluruh desa tertidur, langit yang biasanya dipenuhi bintang kini menghitam. Bulan sabit yang tadinya terang kini tersembunyi di balik awan gelap. Tiba-tiba, dari puncak Gunung Ijen, sebuah bayangan hitam melesat turun dengan kecepatan yang luar biasa. Ia adalah seorang pria tua yang tinggi dan kurus, dengan jubah hitam yang melambai-lambai di udara. Matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan, dan di tangannya, ia memegang tongkat yang dipenuhi dengan tengkorak. Saat ia mendarat di depan musala desa, seluruh penduduk terbangun. Mereka berlari keluar rumah, dan melihat pemandangan yang membuat mereka bergetar ketakutan. Pria itu adalah guru dari Dukun Ijen, sang penyihir ilmu hitam yang paling kuat. Di mana santri yang telah membunuh muridku? Suara pria itu menggema, suaranya terdengar seperti raungan serigala yang kelaparan. Serahkan dia, atau aku akan menghancurkan desa ini. Para penduduk bersembunyi di belakang Kiai Hasan. Mereka melihat ke arah Fajar, yang kini berdiri di depan, dengan pedang di tangan. Pedang itu bersinar dengan cahaya kebiruan, dan cahaya itu seolah-olah melindungi seluruh desa. Fajar tidak takut. Ia tahu, inilah saatnya.
Inilah saat ia harus memenuhi takdirnya. Ia berjalan maju, dan menatap lurus ke mata pria itu. "Aku yang kau cari," kata Fajar dengan suara yang tenang. Penyihir itu tertawa, tawanya terdengar seperti suara jeritan dari neraka. Kau yang ceking ini? Kau yang telah membunuh muridku?" Fajar tidak membalas. Ia hanya mengangkat pedangnya, dan mulai berzikir. Ia tahu, pertarungan ini tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan fisik. Ia harus memenangkan pertarungan batin. Penyihir itu meluncurkan serangan pertamanya. Ia mengangkat tongkatnya, dan dari ujung tongkat itu, sebuah bola api hitam melesat ke arah Fajar. Bola api itu sangat cepat, dan suaranya sangat memekakan telinga. Para penduduk yang melihat itu langsung berteriak ketakutan. Namun, Fajar tidak bergerak. Ia hanya menutup matanya, dan terus berzikir. Saat bola api itu hampir mengenainya, pedang di tangan Fajar bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Cahaya itu membentuk sebuah perisai, dan saat bola api itu menyentuh perisai itu, bola itu langsung menghilang seperti asap. Penyihir itu terkejut. Ia tidak menyangka Fajar memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Ia lalu meluncurkan serangan keduanya. Ia mengangkat tongkatnya, dan kali ini, ribuan ular hitam muncul dari dalam tanah, melesat ke arah Fajar. Ular-ular itu sangat cepat, dan matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Fajar tidak membuka matanya. Ia terus berzikir. Pedang di tangannya bersinar dengan lebih terang, dan cahaya itu membentuk sebuah gelombang energi yang kuat. Saat gelombang itu menyentuh ular-ular itu langsung berubah menjadi debu. Penyihir itu marah. Ia tahu, Fajar bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Ia lalu meluncurkan serangan terkuatnya. Ia mengangkat tongkatnya, dan dari dalam tanah, sebuah raksasa tanah muncul. Raksasa itu sangat besar, dan ia bergerak ke arah Fajar dengan kecepatan yang luar biasa. Raksasa itu memiliki mata yang memancarkan cahaya merah, dan tangannya, yang terbuat dari batu, siap untuk menghancurkan Fajar. Fajar membuka matanya. Ia melihat raksasa itu, dan ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus bersembunyi di balik perisai. Ia harus bertarung. Ia mengangkat pedangnya, dan mulai berteriak, "Allahu Akbar." Suara Fajar menggema di seluruh desa. Pedang di tangannya bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Cahaya itu membentuk sebuah pedang gaib yang sangat besar, lebih besar dari raksasa itu. Fajar mengayunkan pedang itu, dan dengan satu ayunan, ia membelah raksasa itu menjadi dua. Raksasa itu langsung hancur, dan berubah menjadi debu. Setelah Fajar menghancurkan raksasa tanah, penyihir ilmu hitam itu tidak lagi tertawa. Wajahnya yang tadinya arogan kini dipenuhi dengan amarah dan ketakutan. Ia tidak menyangka seorang santri rendahan bisa mengalahkan sihirnya. Ia tahu, Fajar bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Ia tahu, ia harus menggunakan seluruh kekuatannya. "Kau punya keberanian, Nak," kata penyihir itu, suaranya kini terdengar lebih serius. "Tapi, itu tidak akan cukup. Kau tidak bisa mengalahkan kekuatanku. Aku telah melayani kegelapan selama bertahun-tahun. Aku telah mengumpulkan kekuatan dari seluruh penjuru negeri. Tidak ada yang bisa mengalahkanku." "Kau salah," kata Fajar, suaranya tenang dan penuh keyakinan. "Kau hanya hamba dari kegelapan. Aku hamba dari Allah. Kekuatanku datang dari Allah, dan Allah adalah yang maha kuat." Penyihir itu tertawa, tawanya terdengar lebih menakutkan dari sebelumnya. "Kau terlalu naif, Nak. Kau pikir imanmu bisa mengalahkan kekuatanku? Biar aku tunjukkan padamu." Dengan tongkatnya, penyihir itu memanggil ribuan jin yang tadinya bersembunyi di kegelapan. Jin-jin itu memiliki bentuk yang mengerikan. Mereka memiliki mata merah, taring tajam, dan tangan yang dipenuhi dengan cakar. Mereka mengepung Fajar,
siap untuk mencabik-cabiknya. Fajar tidak takut. Ia mengangkat pedangnya, dan mulai berzikir dengan suara yang lebih keras. Ia membaca ayat-ayat suci, dan setiap kali ia membaca, cahaya dari pedangnya menjadi lebih terang. Jin-jin yang mendekati cahaya itu langsung berteriak kesakitan, dan mereka menghilang seperti asap. Penyihir itu marah. Ia tahu, ia tidak bisa mengalahkan Fajar dengan cara itu. Ia harus mengalahkannya dengan cara yang lain. Ia harus mengalahkan Fajar dari dalam, ia harus menghancurkan iman Fajar. Kau pikir kau kuat? Kata penyihir itu, suaranya terdengar seperti bisikan di telinga Fajar. Kau pikir kau bisa mengalahkan kegelapan? Kau salah, nah. Kau hanya manusia. Kau memiliki nafsu, kau memiliki kelemahan. Ingatlah saat kau diremehkan, ingatlah saat kau dihina. Ingatlah saat mereka semua menertawakanmu. Apa yang kau lakukan? Kau bersembunyi. Kau lemah. Fajar merasa kaget. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia teringat kembali semua kenangan buruk itu. Ia teringat Jamal dan Rijal yang menertawakannya, ia teringat para santri yang meremehkannya, ia teringat semua orang yang menganggapnya bodoh. Ia merasa amarahnya kembali. Ia merasa ingin menyerah. Namun, saat itu, ia teringat wajah Kiai Hasan yang selalu tersenyum, ia teringat wajah anak-anak yang ia ajarkan mengaji, ia teringat wajah Syekh Ibrahim yang penuh dengan keagungan. Ia tahu, ia tidak bisa menyerah. Ia tidak bisa membiarkan kegelapan mengalahkannya. Ia adalah hamba Allah, dan ia harus berjuang. Fajar menutup matanya, dan mulai berzikir dengan lebih keras. Ia memohon ampun kepada Allah, ia memohon kekuatan, ia memohon pertolongan. Ia berteriak, Allahu Akbar. Pedang di tangannya bersinar dengan cahaya yang luar biasa, cahaya itu membentuk sebuah pedang gaib yang lebih besar dari sebelumnya. Pedang itu tidak hanya menghancurkan jin-jin, tetapi juga menghancurkan penyihir itu. Penyihir itu menjerit kesakitan. Tubuhnya langsung hancur, dan berubah menjadi debu. Fajar lalu terjatuh. Ia merasa lelah, tetapi ia merasa damai. Ia telah memenangkan pertarungan, bukan hanya dengan penyihir itu, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Ia telah mengalahkan kelemahannya, ia telah mengalahkan hawa nafsunya. Ia telah menjadi pahlawan yang sejati. Fajar membuka matanya. Sinar matahari pagi menembus celah-celah dedaunan, memandikan wajahnya dengan kehangatan. Ia merasa lelah, sangat lelah, seolah-olah seluruh energinya telah terkuras habis. Namun, di balik kelelahan itu, ada kedamaian yang mendalam. Pertarungan telah usai. Kegelapan telah dikalahkan. Dan ia, seorang santri yang pernah diremehkan, telah menjadi alat kebaikan. Ia bangkit perlahan, pedang gaib yang tadinya besar dan bercahaya kini kembali menjadi pedang fisik biasa, tergeletak di sampingnya. Pedang itu tidak lagi bersinar, namun auranya terasa sejuk dan menenangkan. Ia mengambil pedang itu dan mulai berjalan kembali menuju desa. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah-olah beban berat yang selama ini dipikulnya telah terangkat. Saat ia mendekati desa, ia melihat para penduduk sudah berkumpul di depan musala. Wajah-wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, namun juga harapan. Mereka telah menyaksikan pertarungan itu dari jauh, melihat cahaya pedang Fajar yang membelah kegelapan. Mereka tahu Fajar telah menang, namun mereka belum yakin apakah ia kembali dengan selamat. Saat mereka melihat Fajar berjalan ke arah mereka, wajah-wajah mereka langsung berubah. Kekhawatiran lenyap, digantikan oleh kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa. Anak-anak berlari ke arahnya, memeluknya dengan erat. Para ibu menangis haru, mengucap syukur kepada Allah. Para pemuda, termasuk Jamal dan Rijal, menatapnya dengan penuh rasa hormat. Kiai Hasan maju ke depan, memeluk Fajar dengan erat. Di mata Kiai Hasan, Fajar tidak lagi hanya seorang murid, melainkan seorang putra, seorang pahlawan.
Alhamdulillah, nak, kata Kiai Hasan, suaranya bergetar. Kau selamat. Allah telah melindungimu. Kau telah menyelamatkan kami semua. Para penduduk bersorak, memanggil namanya. Hidup Fajar, pahlawan kita. Fajar tersenyum, namun ia menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin pujian. Ia tidak merasa seperti pahlawan. Ia merasa seperti alat yang telah digunakan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran. Ia mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk tenang. Bukan aku yang pahlawan, katanya dengan suara yang lembut namun tegas. Bukan aku yang telah mengalahkan kegelapan. Itu semua adalah berkat Allah. Semua kemenangan ini adalah milik Allah. Aku hanyalah hambanya, yang mencoba berjuang di jalannya. Tanpa pertolongannya, aku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Para penduduk terdiam. Kata-kata Fajar menembus hati mereka. Mereka melihat humilitinya, mereka melihat keikhlasannya. Mereka tahu, Fajar telah berubah. Ia tidak lagi sama dengan santri yang dulu mereka kenal. Ia memiliki kebijaksanaan yang lebih dalam, ketenangan yang lebih nyata. Ia telah mengalahkan penyihir terkuat di negeri ini, namun ia tidak sombong, tidak angkuh. Ia tetap menjadi Fajar yang rendah hati. Beberapa hari kemudian, Fajar kembali ke rutinitasnya. Ia kembali mengajar anak-anak mengaji, kembali membantu Kiai Hasan di sawah, kembali berzikir di musala. Ia tidak ingin diperlakukan berbeda. Ia ingin kembali ke kehidupannya yang damai. Namun, ada sesuatu yang berubah. Para penduduk tidak lagi meremehkannya. Mereka memperlakukannya dengan rasa hormat yang mendalam. Para santri, termasuk Jamal dan Rijal, selalu mendengarkan nasihatnya, belajar darinya. Fajar tidak lagi harus membuktikan dirinya. Ia telah membuktikan dirinya di medan perang. Ia telah membuktikan dirinya di hadapan Allah. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang, dengan damai, dengan hati yang penuh keikhlasan. Ia tahu, ia telah memenuhi takdirnya. Ia telah menemukan jalan. Jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang akan membawanya kembali ke Allah. Akhirnya, cerita ini berakhir di sebuah sore yang cerah. Fajar duduk di depan musala, mengajar anak-anak mengaji. Suaranya terdengar lembut, namun penuh dengan semangat. Di tangannya, ia memegang pedang yang telah mengalahkan kegelapan. Pedang itu tidak lagi digunakan untuk bertarung, melainkan untuk melukis kaligrafi, untuk mengajarkan anak-anak tentang keindahan Islam. Di mata Fajar, tidak ada lagi bayangan masa lalu yang pahit. Di wajahnya, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada ketenangan, kedamaian, dan keikhlasan. Ia telah kembali, namun ia bukan Fajar yang sama. Ia adalah Fajar yang baru, seorang santri yang telah diremehkan, namun telah membuktikan dirinya di hadapan Allah.